Pernahkah kamu membayangkan dunia tiba-tiba sunyi, masjid penuh manusia beribadah tanpa dipaksa, membaca Al-Quran tanpa henti, kuburan diziarahi dengan penuh kesadaran akan kematian, pasar dan hiburan sepi, semua seakan berhenti. Tapi ini bukan ketenangan biasa, ada satu rahasia yang tersembunyi, rahasia yang jarang diketahui orang awam. Nabi Sulaiman berdiri dengan jubah hijau, Hud menutupi kepalanya, tongkat di tangan, wajahnya bersinar cahaya ilahi. Dengan hati yang penuh doa, beliau memohon kepada Allah agar bisikan yang menggoda manusia dihentikan sementara. Dan tiba-tiba dunia terasa senyap. Semua orang beribadah seperti hari raya. Tapi ada satu hal yang berbeda, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Rahasia ini akan menentukan arah manusia, antara tetap di jalan kebaikan atau kembali lalai. Sebelum kita mulakan kisah ini, jangan lupa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita berikutnya yang kami akan hantar tepat pada masanya. Jika kamu sudah bersedia, mari kita mulakan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matahari baru naik di ufuk timur. Cahaya keemasan menimpa tembok kota Sulaiman AS, memantulkan kilau ke atas gerai pasar yang penuh warna-warni. Pasar sudah hidup. Pedagang menjerit, menawarkan kurma, rempah wangi, kain sutera, dan hasil bumi. Sementara manusia bergegas dari satu gerai ke gerai lain, mencari rezeki dan hiburan. Bau roti segar bercampur dengan aroma rempah memenuhi udara. Sementara kaki manusia berderap di antara gerai, suara tawa dan percakapan bergema ke segenap penjuru. Nabi Sulaiman alaihissalam berjalan perlahan di tengah pasar. Matanya tajam memerhati setiap gerai, setiap pedagang, setiap manusia yang bersibuk dengan urusan dunia. Anak-anak berlari-lari antara gerai, tertawa riang, kadang menimpa keranjang pedagang tanpa sengaja, mencipta kekacauan kecil di tengah hiruk-pikuk pasar. Orang dewasa sibuk menawar harga, kadang melupakan sholat dan zikir, sementara hiburan dan permainan menarik perhatian mereka lebih daripada mengingat Allah. Nabi Sulaiman alaihissalam berhenti sejenak, menarik napas dalam. Hatinya penuh kasih sayang, namun tersentuh oleh kesedihan melihat manusia lalai dari jalannya. Dengan hati yang lembut, baginda meninggalkan pasar dan berjalan menuju tempat munajatnya. Jauh dari kesibukan dunia, tempat yang sunyi, di atas bukit yang dikelilingi pepohonan hijau dan sungai kecil yang mengalir tenang. Tempat itu damai, dengan burung-burung berkicau dan daun-daun yang bergoyang perlahan ditiup angin, mencipta suasana yang menenangkan jiwa. Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di atas batu besar, menundukkan kepala, bersujud, dan menenangkan hatinya, memohon petunjuk dan kekuatan dari Allah untuk manusia yang lalai. Dengan suara lembut, namun penuh keyakinan, baginda berdoa, "Ya Allah, ikatlah Azazil, supaya manusia dapat kembali beribadah kepadamu." Dengan sepenuh hati, air mata menitis perlahan di pipi baginda. Hatinya tulus dan penuh pengharapan, merasakan beratnya tanggung jawab sebagai pemimpin dan nabi bagi manusia dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam termenung, menatap langit, mendengar desiran angin dan kicauan burung, menunggu izin Allah dengan sabar dan tawaduk. Baginda berdoa lagi dengan penuh kesabaran dan pengharapan. "Ya Allah, sekali lagi aku memohon, ikatlah Azazil agar manusia tidak tergoda oleh tipu daya setan." Hatinya lebih tulus pada doa ketiga, sambil merasakan getaran alam sekeliling. "Ya Allah, dengan izin-Mu, ikatlah Azazil, agar manusia merasakan keberkatan beribadah kepadamu dan kembali kepada jalan yang lurus." Dengan izin Allah, Azazil dekat. Dunia berubah sekelip mata. Pasar yang dulu riuh kini sunyi senyap. Pedagang menutup gerai dan anak-anak berhenti bermain. Suasana masjid menjadi hidup. Suara azan bergema di seluruh kota. Manusia bersolat berjamaah dengan hati yang khusyuk dan penuh keinsafan. Orang ramai pergi ke kubur mengingat kematian.
merenungi kehidupan, dan menilai kembali arah langkah mereka. Sementara angin sepoi-sepoi membawa aroma segar dan kesunyian yang mendamaikan. Hari pertama, pasar kosong, hanya bayangan gerai dan langkah angin yang terdengar. Sementara manusia berkumpul di masjid dan kubur, berzikir dan berdoa. Hari kedua, pasar tetap sunyi. Manusia belum kembali ke urusan dunia. Alam sekitar berbicara dalam diam. Burung terbang rendah. Air sungai berkilau di bawah sinar. Suara langkah manusia hampir tiada. Hanya tiupan angin di pepohonan dan suara sungai menjadi irama sunyi kota. Masjid dipenuhi ibadah. Suasana khusyuk bagaikan hari raya yang penuh keberkatan. Hari ketiga, keadaan sama. Pasar tetap kosong. Manusia tidak menjalankan urusan duniawi. Fokus kepada ibadah dan renungan mendalam. Nabi Sulaiman alaihissalam duduk di bukit munajat, merenung keadaan. Hatinya penuh hikmah, menyadari bahwa manusia memerlukan keseimbangan antara dunia dan akhirat. Dengan penuh tawadu, baginda berdoa, "Ya Allah, lepaskanlah Azazil agar manusia dapat kembali menjalani kehidupan mereka." Namun tetap diingatkan untuk tidak melupakanmu. Azazil dilepaskan. Perlahan, dunia kembali hidup. Pasar riuh. Pedagang menjerit menawarkan barang. Anak-anak tertawa riang, berlari-lari. Namun kini hati manusia lebih sedar. Solat mereka lebih khusyuk. Zikir hadir di sela kesibukan. Dan manusia mulai merenung kematian sambil menjalani urusan dunia. Nabi Sulaiman alaihissalam tersenyum melihat manusia kembali ke keseimbangan. Dunia tidak diabaikan, ibadah tidak ditinggalkan, hati manusia lebih lembut. Alam kota kembali harmonis. Burung berkicau, sungai berkilau, angin sepoi-sepoi, dan pasar hidup dengan warna dan suara manusia, tetapi dengan kesadaran yang lebih tinggi. Baginda merenung, hatinya penuh hikmah. Dunia hanyalah persinggahan, sementara Allah adalah tujuan akhir. Setiap langkah manusia harus diiringi kesadaran akan keberkatan dan tanggung jawab. Kota hidup kembali. Manusia sibuk dengan urusan mereka. Namun kini dengan hati yang lebih sedar. Setiap tindakan menjadi pengingat akan Allah. Sebagaimana yang diinginkan Nabi Sulaiman alaihissalam, menutup hari dengan hikmah abadi yang kekal selamanya.